Halaman 136. Jaminan bagi para imam bapa. Nah, ini saudara, tidak kebetulan sekali kalau doa-doa saya selalu klop dengan apa yang kita pelajari. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Wow, saudara, dengar. Seorang imam dijamin. Kenapa, saudara? Yang pertama dikatakan mengurapi. Saudara, Allah yang mengurapi. Ingat, pengurapan tetap dipakai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kata pengurapan tetap dipakai. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, waktu dia datang di dunia, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, Ia mengurapi aku. Saudara, Anda butuh pengurapan dan Anda harus beriman sebagai imam Anda diurapi. Imam tidak akan pernah jadi tanpa pengurapan. Dan pengurapan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan iman kita menerima pengurapan itu. Maka saudara harus mengerti dengan benar, aku diurapi. Sebagai imam, Anda harus mengerti. Dan itu jaminan. Saudara, minyak urapan yang dipakai imam tidak boleh tersentuh kepada orang awam. Ketika minyak itu tersentuh pada orang awam, orang itu mati langsung. Artinya pengurapan pribadi. Saudara, pengurapan yang kau terima, saudara, itu pribadi. Itu tanggung jawab. Anda tidak bisa mengoper pengurapan kepada istri dan anak, tidak bisa. Kecuali seizin Tuhan. Anda sedang melepaskan pengurapan, tetapi saudara, pengurapan imam itu khusus. Tuhan tidak mau menyerahkan doamu kepada orang lain. Engkau bertanggung jawab atas doamu sendiri. Tuhan tidak bisa, saudara tidak bisa titip doa pagi. Ya Pak, karena pagi-pagi ini saya harus pergi ke kantor. Pak, jam berapa kamu pergi ke kantor? Jam 6 Pak, saya sudah siap-siap, jam 5 mandi, bangun jam 2. Aduh Pak, saya kan tidak tidur, bangun jam 2. Pengurapannya bekerja. Tidak ada Anda sambil ganti baju, sambil ikut doa. Doamu batal semua di hadapan Tuhan. Tidak ada jaminan. Pengurapan itu tidak begitu. Anda mengerti sekarang? Saya ajari Anda hidup dalam pengurapan imam. Dan Anda hidup dalam jaminan Tuhan. Jika saya tanya siapa yang mau hidup dengan jaminan Tuhan, pasti semua angkat tangan. Mau Pak, tapi engkau tidak memiliki jaminan. Engkau tidak bisa dijadikan penjamin. Kalau Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, pengurapan itu pribadi. Jangan buat alasan engkau bekerja. Apakah engkau mau pekerjaanmu dihancurkan Tuhan? Walaupun Tuhan tidak menghancurkan hari ini. Anda mau kerja, Anda mau nggak kerja, Anda mau doa, nggak doa, bodoh amat. Hari ini sebabnya pintu neraka sedang dipersiapkan. Pintu surga sangat sempit. Pintu neraka lebar, monggo, silakan. Anda mengutamakan bisnis, silakan. Anda semakin gemuk, Anda semakin cantik. Anda semakin ganteng, nak. Silakan, jalan yang lebar itu. Pak, tapi bangun jam 2, Pak, doa. Iya, kamu pilih mana, sempit atau lebar? Pilih lebar, silakan. Nanti kan bisa minta ampun, silakan.
Pilihan Anda dan suami binasa. Pilihan Anda. Suami merokok, Anda diam. Pilihan Anda, anak merokok, Anda diam. Pilihan Anda. Anda percaya dengan apa yang saya ajarkan? Terserah Anda. Anda menolak hak saudara. Anda memberontak hakmu. Anda taat setia hak saudara. Hati-hati, masa anugerah ini adalah masa yang sangat sukar, bukan masa yang mudah. Lebih mudah di masa Abraham, saudara. Lebih mudah di masa Musa. Lebih mudah di masa Daud. Jangan saudara pikir di masa ini lebih mudah, tidak. Rasul-rasul masuk masa anugerah lebih sukar. Lebih sukar, saudara. Maka itu yang pertama Anda harus mengerti bahwa jaminan Bapa itu ada dalam pengurapan. Pengurapan pribadi tidak bisa dikasihkan orang lain. Artinya tanggung jawab saudara. Yesaya 61, Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku, mengutus aku untuk memberitakan kabar baik, melepaskan orang yang terikat, terbelenggu, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang kedua, saudara perhatikan yang pertama. Ya, yang pertama dulu aja saya bacakan. Allah yang mengurapi, setiap imam yang dipilih Allah selalu mendapatkan pengurapan imam. Pengurapan bertujuan untuk mengutus para imam melakukan tugas keimamatan di dalam tabernakel Tuhan. Sebab semua yang diutus Tuhan pasti menerima urapan dari Tuhan sebagaimana Daud. Perhatikan, pengurapan selalu ada dan itu jaminan. Makanya saya tulis jaminan bagi para imam. Karena itu 2 Korintus 1, 21, 22 dikatakan sebagai Rasul Paulus bahwa inilah jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada pengurapan, ada meterai. Saudara harus mengerti. Saudara itu dimeteraikan, nanti kita belajar. Dan kemudian ada penyertaan Tuhan karena Roh Kudus hadir. 1 Samuel 16, saudara ini bukan 1 Samuel 6 ya, salah. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kenapa Daud harus diurapi? Karena dia imam. Dia kepala. Harus diurapi. Sejak hari itu, perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Anda mengerti sekarang? Pengurapan selalu diberikan untuk sebuah tugas tanggung jawab. Pengurapan bukan jimat. Pengurapan bukan sekedar perlindungan, tapi tanggung jawab. Kalau Anda minta diurapi, Anda minta tanggung jawab lebih. Setiap bulan sekali saya mengurapi saudara, Anda diberi tanggung jawab. Berkat yang Anda terima dari Tuhan tergantung tanggung jawabmu dengan Tuhan. Makanya kenapa orang memberikan persepuluhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya dibedakan. Anda bisa mengerti sekarang. Orang yang memberikan 1/10 dengan orang yang tidak, beda perjanjiannya, saudara. Saudara boleh percaya dan boleh tidak. Beda. Karena itu tanggung jawab. Orang yang mengerjakan pengurapan dengan benar, berkatnya tergantung dari pekerjaan dia, bukan tergantung Tuhan. Anda harus mengerti kebenaran ini. Saudara baca di Alkitab, kitab suci, takaran dipadatkan, digoncang, melimpah keluar, itu berkat. Kalau Anda takaranmu tidak penuh, apa yang bisa digoncangkan? Masih bersama saya enggak ini? Ini sebuah gelas, saudara. Ini takaran. Perhatikan, nih. Kalau Anda tidak memenuhi tanggung jawab saudara dalam gelas ini, apa yang tertumpah? Karena kitab suci berkata, ini tentang berkat, kitab suci berkata. Berkat itu prinsipnya penuh dulu. Orang malas tidak bisa
Makanya jangan heran, orang malas dia mendapat kemalasannya. Orang rajin dia mendapat kerajinannya. Tidak mungkin Tuhan memberkati orang malas. Orang malas itu sama dengan jahat. Saudara, orang rajin itu adalah orang yang memenuhi takarannya. Thank you Krishna. Lukas 6:38. Berilah dulu, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Anda mengerti sekarang? Bertahun-tahun ayat ini saya tidak ngerti, saudara. Tapi hari ini Tuhan buka. Prinsip Tuhan akan mengerjakan dalam hidupmu tergantung ukuran yang kamu pakai, saudara. Kalau kamu doa pagi, kamu sambil nyambi-nyambi, sudahlah. Anda nggak akan diberkati apa-apa. Lebih baik Anda ambil waktu doa sendiri 1 jam dan nanti baru dengarkan firman-Nya di mobil lah, sambil pakai headset boleh. Jangan katakan, Bapak saya ikut doa pagi Bapak. Kamu pembohong besar, kamu penipu nak. Kamu tidak pernah ikut doa pagi. Kamu tidak pernah. Karena kamu sambil memasak air dan kamu doa. Kamu sambil ngurusi anak, kamu doa. Ajak anakmu berdoa. Kalau tidak ada waktu, bangunlah pagi-pagi dan berdoa sendiri. Anda harus mengerti loh ya. Nih, kalau Anda mau menjadi imam yang dijamin, saudara dengar. Saudara harus bertanggung jawab atas pengurapan itu. Takaranmu mesti penuh. Bagaimana takaran penuh? Beri dulu sama Tuhan. Ketika Nabi Elia bertemu dengan janda Sarfat, Nabi Elia berkata, berikan dulu kepadaku. Dan apa yang terjadi, saudara? Berkat melimpah. Beri dulu. Anda doa pagi nggak pernah beri sama Tuhan kok. Kita cuman kebiasaan doa pagi. Pak Feby doa nyembah di setel. Anda keluyuran kemana-mana. Apa itu doa? Anda masih ngurusi ini, ngurusi itu. Apa itu doa? Saudara pikir live streaming ini nggak serius ya? Hah? Saudara pikir live streaming tidak serius? Kecuali orang-orang yang beda waktu ya saudara. Atau pada jam 6 saudara harus tidak bisa menyelesaikan karena saudara harus melakukan sesuatu. Sungguh-sungguh jam berapa sama Tuhan? Selesaikan, setelah itu tinggal. Anda tahu kok, padat atau tidak takaranmu, gak usah tanya saya dong. Penuh atau tidak takaranmu. Maka saudara harus mengerti ini, berilah dulu. Seperti janda Sarfat, Anda tidak pernah beri sama Tuhan. Terus kemudian Anda minta berkat bagaimana? Ukuran apa yang kamu minta? Ingat, Tuhan memberkati saudara sesuai dengan ukuranmu. Kalau kamu mengukur Tuhan itu 10, ya kamu dapat 10. Kalau kamu mengukur Tuhan 100, kamu dapat 100. Katakan amin. Ini bukan ngomong berkat. Ini ngomong hukum utama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana ibadah kita? Coba perhatikan bagaimana ibadah kita. Jadi jangan salahkan ya saudara kalau ada orang-orang yang Tuhan sayang, Tuhan berkati, Tuhan bedakan, hidup keluarganya luar biasa, anak-anaknya rukun, pernikahan tidak ada perceraian. Ya karena mereka beda melakukannya dengan saudara. Beda. Jangan heran saudara. Dan itu saya lakukan sungguh-sungguh sejak tahun 98. Saya tidak pernah seperti orang-orang doa sambil ngapain, enggak pernah. Doa-doa selesai baru saya lakukan. Kalau saya mau ke luar negeri, keluar kota, saya doa dulu. Saya doa dulu, enggak ada namanya doa itu di mobil. Kecuali doa sehari-hari ya, doa mau pergi. Tapi ibadah tidak pernah ada di mobil. Jangan pernah lakukan ibadah di mobil. Lebih baik berhenti mobilmu di pom bensin dan kau duduk di situ diam, ibadahlah. Sampai selesai berangkat. Jangan alasan saudara, Pak saya kemarin ibadahnya di mobil Pak hari Minggu, itu bukan ibadah. Kamu nonton orang ibadah. Tapi saya sungguh-sungguh, tidak ada yang sungguh-sungguh.
Kalau Anda sungguh-sungguh berhenti di pom bensin, ambil waktu 2 jam. Lebih baik bertobat, ngaku salah saja. Jangan bantah. Pengurapanmu tidak bekerja apa-apa. Anda harus tahu sekarang ya, Tuhan melihat takaranmu. Sekarang Anda tahu ya kenapa berkatnya kok beda ya. Ya beda sikapnya. Saudara main-main, ya jangan heran, jangan irilah sama orang-orang yang dijamin sama Tuhan. Jangan iri. Yang kedua, jaminan bagi para imam itu adalah Allah memeteraikan. Saudara, Allah memeteraikan. Setiap imam yang dipilihnya Allah selalu memeteraikan sebagai miliknya. Pusaka imam adalah Allah, sebab imam Lewi tidak memiliki warisan dunia. Meterai kepemilikan Allah atas hidup kita memberikan dampak perubahan hidup yang luar biasa. Orang yang tahu dirinya dimiliki oleh Allah, maka hidupnya menjadi tenang dan tentram serta menjaga kekudusan dan kehormatan Allah. Ulangan 10 ayat 8 dan 9. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk perhatikan bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya, itu 11 suku yang lain. Suku Lewi dikhususkan, saudara dengar. Dari saudara, Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Saudara dengar, jaminan kedua, Anda dimeteraikan. Meterai ini selalu diberikan kepada para imam. Ini gambaran di masa sekarang keimaman kita karena pengurapan Roh Kudus, karena pengorbanan Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara harus mengerti. Dan saudara menjadi orang yang dipunyai Tuhan. Dan ingat, warisanmu bukan dunia. Engkau tidak menerima warisan dunia. Jadi sebetulnya, dengar saudara, sebetulnya Allah tidak memberkati suku Lewi dengan dunia. Halo, masih bersama saya enggak? Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan bagian dunia kepada suku Lewi. Sebab bagian suku Lewi hanya Allah. Makanya Allah perintahkan 12 suku. Dia bilang, sediakan tanah untuk mereka, sediakan tempat untuk mereka, sediakan. Jadi, dengar, seorang imam, dia mendapat penyediaan. Dia tidak mendapat berkat dunia. Anda nangkap sesuatu yang indah tidak? Selama ini kita pikir bahwa berkat dunia itu untuk orang Lewi. Tidak. Pusaka orang Lewi hanya Allah. Warisan kita hanya Tuhan Yesus. Bukan dunia. Dunia itu diperintahkan untuk memberkati kita. Tuhan tidak memberkati kita dengan hal duniawi. Anda mengerti sekarang ya? Sebab kita nggak punya warisan. Warisan kita cuman Bapa, Putra, Roh Kudus. Warisan kita itu Allah, bukan dunia. Coba saya baca sekali lagi ya, perhatikan. Oh haleluya, mudah-mudahan kita mengerti saudara, sehingga tidak ada orang Kristen yang tamak sampai tidak bisa doa pagi. Aduh, sampai tidak ibadah minggu. Tuhan Yesus ampuni. Dalam Ulangan 10 ayat 89, perhatikan, saya baca lagi. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Yang ditunjuk siapa? Suku Lewi, bukan suku lain. Untuk bertugas melayani Tuhan. Dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Jadi yang disuruh Tuhan mengangkut, melayani,
memberi berkat. Dengar, dari 12 suku, hanya suku Lewi yang boleh memberkati 11 suku. Anda mengerti sekarang? Gambaran suku Lewi hari ini adalah kita. Sebab keimaman kita bukan ditentukan dari peraturan Lewi, tapi dari Melkisedek, yaitu langsung dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus imam besar. Makanya kenapa imam berhak melepaskan berkat. Kenapa imam Lewi bisa melepaskan berkat? Karena pusakanya Tuhan. Kenapa 12 suku tidak bisa mendapat berkat yang dari atas? Karena mereka tidak menerima pusaka Tuhan. Anda harus mengerti. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama dengan saudara-saudara. Jadi saudara, orang yang dapat melepaskan berkat Tuhan, dia tidak memiliki bagian sama seperti orang dunia. Saudara, semua orang Kristen adalah imam. Berkatnya orang Kristen bukan dari dunia. Karena itu perjanjian Allah tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama dengan saudara-saudara. Anda mengerti, orang Kristen tidak ada sama sekali hubungannya dengan harta dunia. Anda mulai ngerti sekarang. Sebab Anda tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dunia. Milik pusaka itu harta warisan. Orang Kristen tidak ada hubungannya dengan harta waris dunia. Tuhanlah milik pusakanya. Jadi saudara, kita nggak boleh iri dong sama dunia. Justru berkat itu datang dari kita kok. Kita yang memberikan berkat, kita yang melayani, kita yang mangkut tabut. Maka itu kalau saudara ingin mendapatkan jaminan imam, lakukan dong. Anda yang mengangkut tabut, Anda, saudara, yang melayani, dan saudara dan saya yang melepaskan berkat. Anda mengerti sekarang, saudaraku semua? Kita terbalik, saudara. Milik pusaka kita Tuhan, bukan dunia. Makanya Tuhan kenapa marah? Rumahku disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Saudara tahu, penyamun itu maling. Maling itu mengambil berkat apa? Dunia. Perampok. Orang Kristen datang ke gereja, merampok. Minta yang dunia. Saudara, pusaka kita itu Tuhan Yesus. Lalu kita minta dunia. Apa enggak tersinggung toh Tuhan itu? Anda bisa mengerti sekarang kebenaran. Apa enggak Tuhan tersinggung toh? Tuhan itu milik kita. Tuhan itu yang punya semuanya. Milik kita. Kok saudara ngemis-ngemis minta dunia? Makanya iblis kan menawarkan sama Tuhan Yesus, kalau kamu mau mendapatkan dunia, ngemis sama aku. Itu saya ganti dengan bahasa yang sehari-hari. Ngemis. Tuhan Yesus suruh nyembah. Tuhan Yesus marah. Oh no, setan kamu. Kamu harus menyembah kepada Allahku. Berbakti. Kenapa Tuhan Yesus tidak tergiur dengan dunia? Loh, karena dia pusakanya Bapaknya kok. Makanya Tuhan Yesus nggak pusing. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya mobil, dia nggak punya baju mahal, dia nggak punya sepatu mahal. Nggak pusing. Dia nggak punya kereta, nggak pusing. Kenapa? Karena milik pusakanya itu Tuhan, Allahnya. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu mencari muka,
Tidak perlu mencari pujian. Kalau orang tahu milik pusakanya itu Bapa, dia nggak kejar dunia. Bagaimana mungkin saudara itu anaknya pemilik dunia, kok saudara minta dunia, ngemis-ngemis lagi di dunia? Anda mengerti sekarang betapa luar biasanya pengurapan iman. Anda dimeteraikan, Anda menjadi hak milik Tuhan. Bahkan Tuhanlah pusakamu, warisanmu. Berkatmu ditentukan oleh warisan Tuhan, bukan warisan dunia. Saya berharap saudara mengerti. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Perhatikan, setiap imam-imam perjanjian baru tidak akan mengalami kematian kedua, karena maut tidak berkuasa atas mereka. Imam-imam yang telah meninggal saat ini akan mengalami kebangkitan pertama, dan imam-imam yang masih hidup akan mengalami pengangkatan saat Tuhan Yesus datang kali kedua. Ada kematian 2 kali, ada kebangkitan 2 kali. Perhatikan, seorang imam mati 1 kali dan dia masuk kebangkitan pertama. Orang dunia mati 2 kali dan akan masuk kebangkitan kedua untuk dihukum. Saudara dengar, orang dunia mati 2 kali. Yang pertama kematian jasmani, kedua kematian neraka. Walaupun mereka mengalami kebangkitan kedua. Orang Kristen KTP mati 1 kali, tidak pernah bangkit pertama. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak pernah mengalami kebangkitan pertama. Sebab kebangkitan pertama dikhususkan kepada para nabi, rasul, hamba-hamba Allah, para imam, dan para martir. Dan orang kudus. Kebangkitan pertama. Makanya saudara yang belajar keimaman, target kita kebangkitan pertama. Ketika kebangkitan pertama itu Tuhan sedang menata kerajaannya. Karena Tuhan belum datang ke dunia, dia masih di awan-awan. Dan Tuhan tahu dipersiapkan semuanya untuk menghancurkan antikris. Antikris diberi masa, saudara. Ketika Tuhan Yesus belum datang sungguh-sungguh ke dunia, menunggu, saudara, menunggu sebentar nanti kebangkitan kedua. Itu penghakiman total. Dan waktu Tuhan Yesus di awan-awan, dia persiapkan semua. Siapa yang bangkit pertama? Dan yang tidak mati akan diangkat. Itu iman. Jaminan saudara. Saudara dan saya diangkat. Kalau kita lebih dulu mati hari ini misalkan, Anda akan menerima kebangkitan pertama. Bagi Kristen KTP tidak pernah doa pagi, tidak ke gereja, tidak baca firman, dia tidak pernah masuk kebangkitan pertama. Karena kebangkitan pertama hanya diberikan kepada pemenang. Nabi itu pemenang, rasul pemenang, hamba-hamba Allah pemenang, imam-imam pemenang, para martir Tuhan itu pemenang. Tidak ada kebangkitan pertama diberikan kepada semua orang Kristen, tidak ada. Anda harus mengerti ini. Dan ayatnya ada. Kata Tuhan Yesus, engkau akan duduk bersama aku karena engkau telah menang seperti aku telah menang. Dalam Wahyu 3 di sana. Di ayat berapa saya lupa, maybe di 22. Oh, ayat 19 mungkin. Anda mengerti sekarang? Makanya kenapa Roh Kudus diberikan untuk memeteraikan saudara. Nah, saudara harus mengerti, Anda tidak boleh iri dengan yang di luar, karena orang dunia tidak pernah masuk kebangkitan. 21, thank you. 21, ya. Berarti setelah aku mengetuk pintu, kemudian itu. Bersyarat saudara,
Kebangkitan pertama bersyarat. Kebangkitan kedua semua orang. Kematian kedua terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang jahat. Semua yang jahat masuk. Jadi saudara, saya harap saudara jangan main-main mulai sekarang, apalagi saudara sudah belajar sekolah imam. Ya, target saudara yang mana? Jaminanmu yang mana? Anda mau masuk kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua? Kebangkitan kedua jelas tidak pernah duduk bersama Tuhan Yesus, karena itu adalah orang-orang yang diperintah. Atau saudara mau masuk pengangkatan? Tentukan nasibmu sendiri, bukan ditentukan Tuhan. Karena pengurapan itu pribadi. Anda harus mengerti ini. Karena takaran yang kau ukur ditakarkan kepadamu. Berilah maka engkau diberi. Mengerti saudara sekarang? Ada banyak orang Kristen nekat saudara. Mereka pikir masuk kebangkitan pertama. Bagaimana mungkin saudara? Bangun pagi aja males. Pendeta bangun pagi males. Gembala bangun pagi males. Bagaimana mungkin Tuhan memperlakukan mereka di pagi-pagi benar? Tapi seorang pendeta gembala yang pagi-pagi benar, dia sudah tersungkur di hadirat Tuhan. Dia jaminannya Tuhan. Mungkin di dunia dia tidak dapat apa-apa, tapi jaminannya Tuhan. Tuhan akan membalas saudara dengan apa yang kau kerjakan bagi dia. Tuhan akan membalas takaran yang kau ukur hari ini. Katakan amin. Yang ketiga, Allah menyertai. Jadi saudara harus mengerti, jaminan Allah, satu, mengurapi, memeteraikan, dan menyertai. Dan semua ini pekerjaan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah memberikan Roh Kudus kepadanya. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti penyertaan Allah dalam hidupnya. Maka ia akan menjadi saksi Allah dan menyatakan kuasa Allah. Setiap imam perjanjian baru memiliki Roh Allah di dalam hidupnya, dan ia menjadi bait Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara perhatikan, Allah menyertai, itu jaminan para imam. Roh Kudus diberikan, itu tanda di mana kehadiran Allah dalam hidup saudara. Dan saudara harus mengerti, jaminan Allah itu menyertai saudara. Allah yang menyertai, maka itu saudara mendapatkan kuasa. Penyertaan Allah itu pengurapan, kuasa. Bahkan penyediaan, nanti yang terakhir kita belajar penyediaan. Jadi pengurapan Allah. Itu penyertaan Allah itu menyatakan pengurapan, meterai, perlindungan, kekuatan, kuasa, penyediaan, pemeliharaan, semuanya. Itu jaminan. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara ini bersama Allah. Saudara itu bersama Tuhan. Godaan banyak. Oh banyak saudara. Tetapi itu mengintip di pintu hatimu. Jangan Anda tergoda. Lawan dia dengan iman. Usir dia. Abaikan saja. Godaan muncul, abaikan. Yang keempat, Allah menyediakan. Allah yang menyediakan. Di mana ada korban persembahan bagi Allah, maka disitulah selalu ada penyediaan Allah. Sebagaimana ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan, maka di atas gunung itu Allah menyediakan. Oh dahsyat. Saudara, saya tidak pernah
membaca artinya. Sebelum saya ngajar, saya tahu bahan yang akan saya ajarkan. Saya tidak tahu. Karena saya membuka dan saya langsung mengajarkan hikmat Tuhan turun. Tapi anehnya setiap kali saya memimpin doa, kenapa keluar semua? Topik pembahasan kita sesuai dengan doa yang saya naikkan. Itu ajaib, saudara. Dan saudara harus mengerti. Sedemikian juga ketika saya tadi berdoa dan saya menyebut Abraham. Karena Anda tahu jaminan Allah yang Tuhan mau sampaikan ke saudara pagi hari melalui sekolah iman. Tergantung kepada takaranmu. Penyediaan Allah selalu dinyatakan dalam kehidupan setiap imam-imamnya yang dengan sungguh-sungguh melakukan tugasnya dalam roda kebenaran. Penyediaan Allah tidak pernah disediakan bagi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Walaupun Anda bisa beli mobil, walaupun Anda bisa beli rumah, itu sebab akibat. Itu berkat umum. Kalau Anda rajin, Anda dapat. Anda kerja keras, Anda dapat banyak. Itu saja. Itu berkat umum. Dan semua orang agama dan tidak beragama sama saja. Tapi berkat saudara beda. Berkat orang Kristen beda. Kejadian 22 ayat 13-14, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kapan tempat itu? Abraham katakan Tuhan menyediakan ketika Abraham mempersembahkan korban. Tidak ada orang Kristen yang tidak melakukan tugas keimaman diberkati Tuhan. Tidak ada. Karena itu prinsip berkat anak Tuhan. Anda mengerjakan, Anda diberkati. Anda tidak mengerjakan, tidak ada berkat. Anda doa pagi, berkat melimpah. Anda tidak doa pagi, tidak ada berkat. Selesai. Apakah Anda sungguh berdoa? Takaranmu sendiri. Apakah Anda sungguh-sungguh menyembah? Takaranmu sendiri. Karena Tuhan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan Tuhan. Anda mengerti sekarang? Baru saudara berkata Tuhan menyediakan. Tidak pernah saudara. Tidak pernah orang tidak pernah berdoa. Orang tidak pernah sungguh-sungguh. Kemudian dia saksi. Tuhan memberkati saya. Tidak, itu kebetulan. Itu tidak berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu dibarengi dengan persembahan. Berkat Tuhan selalu dibarengi dengan perjanjian. Makanya saudara yang ikhlas memberikan persepuluhan, saudara tahu, Tuhan tidak akan menutup pintu berkat. Ini serius saudara. Meskipun yang saudara berikan 1.000 perak, karena saudara dapatnya sehari 10.000, Anda kasih 1.000 perak, itu hasil bersih. Pintu tidak pernah tertutup bagi orang yang memberikan persepuluhan. Itu jaminan saudara. Itu otomatis. Itu bukan doktrin, pengajaran, bukan. Karena itu ketetapan. Di mana ada korban, di situ bukan. Saya sebagai gembala, hak saya 100% saya berikan kepada gereja. Hak gembala. Harusnya gembala itu pegang otoritas penuh. Keuangannya dia yang atur. Tapi saya berikan semua. Bahkan saya memberikan persepuluhan juga bersama keluarga saya. Saudara jangan heran, pintu tidak pernah tertutup. Anda mengerti sekarang? Jika Anda percaya, monggo. Jika tidak, skip saja. Nggak apa-apa, masing-masing. Bagi yang saya gembalakan sungguh-sungguh, contohlah saya. Tidak, skip saja. Bebas-bebas, suka-suka saudara. Tapi aku dan seisi rumahku akan mengabdi kepada Allahku di dalam Yeshua HaMashiach. God bless you all.